gitu loh. Undang-undang itu kick off-nya itu rapat raker pemerintah dengan DPR gitu loh. Ini belum loh. Belum. Bang, Jadi aku mau- di kick off kita udah dapat 30%. Bang, aku mau pastiin dulu. Jadi draft yang terbarunya itu Nah, ya. yang mana? Di website. Itu yang di website? Yang tanggal 18 Februari itu berarti? Nggak ada yang terbaru lagi, Bang? Pokoknya di website. Yang di Cek di website? website sekarang aja coba. Iya, kalau yang di website terakhir sih yang kita print kemarin tuh. Iya, Iya. 18 Februari, tapi memang secara website terupdate 19 Maret. Oke. Oke. Oke, tapi jadi belum ada pembahasan lagi. Maksudnya ini kita kalau kita bicara pakai ini tuh masih relevan nggak? Ya, sangat. Nggak ada yang perubahan-perubahan lagi? Iya, nanti kita rubah. Nggak, di pembahasan. maksud saya ketika ini diupload, apakah belum ada yang diupload lagi yang terbarunya, Bang? Belum. Belum. Saya Ya cuma kan? mau tahu timelinenya nih, Bang. Ya, Timelinenya. enggak. Timelinenya gimana? Ribet gitu. Makanya saya ceritakan timeline sekaligus apa yang terjadi dalam timeline tersebut. Ya. Ya kan? Alurnya begitu. Merumuskan NA dan draft RUU ya. BK ini kan tukangnya. Ya. Ya kan? Ahlinya karena dia ada SDM. Nah, saya akan kita ngomong nih. Pointernya itu, yang 8 itu yang Anda udah tahu itu kan ya. Ya. Penahanan, Hak kemudian advokat. penetapan tersangka, hak advokat, RJ. Mereka bikin tak. Ya, lalu mereka bawa bahan. Di sini nih, ya kan ya ada BK, saya panggil juga tenaga ahli kami. Ya kan ya teman-teman yang sempat aja dulu, ya kan? Teman-teman yang sempat, lalu ya kasih masukan. Nah, lihat ada tanggal-tanggalnya kan? Begitu kasih masukan dibikin lagi, kasih masukan lagi. Nah, kalau saya cerita proses kasih masukan dan bikin itu sepanjang minggu-minggu berhari-hari di tanggal-tanggal tersebut. Oke. Karena kemudian kan seperti ini, Bang. Ketika 23 Januari pembukaan dibilang kami mengundang untuk mendapatkan masukan atas naskah akademik yang akan dibuat. Yes. Itu 23 Januari. Terus tiba-tiba 17 Februari. Asumsinya kalau mendengar itu 23 Januari itu belum ada naskah akademik dong. Ya, draftnya udah ada dong, bos. Draft yang kemudian ya karena Iya dong. baru meminta masukan nih. Lah iya, emang harus nunggu adanya masukan. Kami kan bikin punya mindset juga dong. Oke, jadi draftnya memang- udah ada dong. Emang kami nunggu mutlak dari enggak dong. Kami bikin dulu draft. Dan meminta masukan untuk Iya, dan naskah baru akademiknya. pada tanggal 23 Januari minta masukan. Oke, gitu jadi loh. draftnya sudah ada baru minta masukan. Draft udah ada. Gitu. Draftnya draft? Iya. Oh, jadi sebelum ada draftnya draft. Iya tentu dong. Oke. Kan Itu minta draftnya masukan resmi. naskah Nanti akademik. lo, saya ngomong boleh dong. Yang Anda maksud mungkin draft final itu kan ketika diserahkan dari sini final, di-approve semua kawan-kawan, saya kirim ke ketua DPR, pimpinan DPR kirim ke presiden. Pemerintah. Itu yang namanya draft dalam konteks nomenklatur resmi. Oke. Tapi kan untuk menjadi draft nomenklatur resmi ini kan ada draft lagi dong. Iya, iya. Makanya ada draftnya draft. Oke. Pertama kali saya ngomong, misalnya kita ngomong nih. Iya, iya, Bang, tolong saya paham, bikin. Bang, saya Ya, paham. iya tahu. Yang nonton belum tentu paham. Ntar misleading gitu loh. Ya kan? Kayak begini, oh kurang tajam, masukin lagi. Kayak begini, kurang tajam. Itu kan namanya draftnya draft. Ya, jadi antara 23 Januari pada saat menerima masukan untuk naskah akademik itu baru menjadi draft yang akhirnya diupload untuk dibahas bersama di pembahasan tingkat 1 kurang waktu dari 3 minggu. Lebih loh, makanya antara Januari ya. Ya. Tapi kan masukan bukan hanya dari yang ikut webinar loh. Iya, iya. Masukan dari yang sebelumnya udah banyak masukan gitu loh. Bang, itu seberapa banyak masukan-masukan itu kemudian terakomodir minimal dalam draft pertama yang kita lihat sudah diupload ini? Ya banyak sekali. Ya, soal penahanan ya. Kita tidak saya ngomong substansi dong ya, sekarang boleh dong ya. Soal penahanan ya kan ya. Persyaratan orang untuk ditahan. Nggak tahu orang manusia itu Orang kan pembenci itu biar kerja benar juga dianggap nggak benar. Gua tanya sama lu, presiden mana yang kerjanya dalam 3 tahun itu luar biasa ya? 10 tahun itu enggak, tapi 5 tahun menjelang selesai itu kerjanya luar biasa. Presiden mana pembangunan luar biasa sampai ke pelosok? pelosok Presiden mana mana coba? sih maksud lo? Pembangunan pelosok mana yang kalau masuk sebenarnya? Oh lu nggak ngerasain itu? Kalau lu nggak Ya, orang ngerasain nanti Papua tidak aspal-aspal gue suruh merasakan apa bongkar yang lah. mereka rasakan.
hanya sebagian. Lu mereka bukan semua itu. mewakili orang, Jai. Jai, lu bukan mewakili orang. Lu dasar lu Mewakili kebencian. apa? Bukan kebencian. Emang kenyataannya saya juga ada videonya bahwa Video banyak apa? jalan-jalan di Saya nggak di- Video melihat apa? kawan-kawan ini mendukung pemerintahan kita yang sah sekarang. Nggak ada. Mana Nggak ada. saya lihat sih kok malah Sibuknya sama mau Jokowi dia tuh. Jokowi, merongrong aja Gibran. terus, Jokowi, merongrong Gibran. aja terus. Iya gitu. betul. Cobalah didukung sekali-sekali. Oh iya Jokowi, pemerintah Gibran aja yang ada di otaknya tuh. Kita Ganti kalau dukung. tidak Apa mampu kinerjanya yang bekerja. belum terakomodir kita usulkan. Ini enggak, malah merongrong mau menjatuhkan. Ini pikirannya seperti apa orang-orang seperti ini nih? Nah, pemberontak, dibilang pemberontak makar nggak terima. Nah, sebagai barometer kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah, seharusnya kita menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil itu seperti apa. Nah, kalau ada kekurangan pemerintah itu kita usulkan. Nah, itu baru masyarakat rakyat Indonesia yang betul. Ini enggak, belum apa-apa, lengserkan ini, lengserkan itu bukan satu Menteri ajaran. disuruh diganti. Coba Bang, menteri aja suruh ganti. Menteri Mulyono hapus semua. Ya silahkan. Dikira orang emosi, enggak bakal emosi. Memang kita Bukan berharap seperti itu, pemerintah Pak baru, Siluman. semuanya baru. Gini ya. Silahkan. Gini, dengar dulu. Saya tidak membela Jokowi di sini ya, maaf ya. Saya sebagai bicara sebagai rakyat gitu. Jadi ada yang mengatakan ingin menjatuhkan Gibran. Dia ini orang terpilih nih. Alasannya apa? Dia bilang alasan tidak bekerja. Tunjukkan di mana fatalnya Gibran itu tidak bisa bekerja. Tunjukkan. Nggak ada yang bisa jawab. Jadi poinnya hanya mau buat kegaduhan aja, Pak. Mau buat kekacauan aja untuk mengganggu kinerja pemerintahan kita pada saat ini. Itu loh, Pak. Itu poinnya, Pak. Jadi di sini bangsa kita ini sedang bermasalah. Masalah ekonomi, mata duitnya melemah. Kalian ingin menjatuhkan pemerintahan untuk menaikkan jagoan kalian. Iya, jadi mereka ini menyerang Bukan itu cara Pak kita Jokowi bernasi dari untuk lini- membangun bangsa. Kata lini kalian itu bawah, ingin membangun air, bangsa. darat, Saya- semua mereka ini kan menyerang Pak Jokowi nih, Pak. Mereka ini sebenarnya mereka ini bukan tujuannya, itu hanya memancing kegaduhan aja, gitu loh. Supaya menggagalkan pemerintahan saat ini, Pak. Jadi makanya kita nggak pernah diam, Pak, gitu loh. Tujuan mereka ini kita sudah paham. Mereka ini memang secara tidak langsung tidak menyerang Pak Prabowo. Mereka ini mainnya halus, gitu loh. Paham nggak, Pak? Mereka ini ambilnya dari Jokowi, serang Jokowi dulu dari udara, dari atas, dari laut, terjadilah kegaduhan. Terjadi kebisingan, otomatis menghambat kinerja pemerintah saat ini. Paham nggak poinnya? Baik. Saya sudah lama paham, Apa yang dikasihkan itu saya sudah lama paham. Jadi selama nanti 5 tahun ini kalau sudah terganggu kerjanya Pak Prabowo, nanti kan diklaim rakyat lah nanti 5 tahun ke depan berarti Pak Prabowo tidak bisa apa-apa. Kan begitu. Ini yang mau mereka kejar di sini untuk 5 tahun ke depan ini, gitu loh. Yang itu yang saya konter tadi. Apa kesalahan Berarti Pak Gibran Prabowo itu gagal jadi ini. apa? Gagal menciptakan ketentraman, keamanan, Pak. Itu yang mau mereka serang ini, membuat kegaduhan ini, gitu loh. Nggak selesai masalah. Udah kebaca. Memang mereka tidak menyerang Padahal Pak gaduh Prabowo, dari tidak. zaman Soekarno juga udah ada kegaduhan. Dari zaman Soekarno juga udah ada kemiskinan. Dari zaman Soekarno udah ada koruptor yang dituduh Jokowi. Itu Bukan poinnya kita di situ. bicara Jokowi sekarang ini, bukan bukan kita bicara Jokowi. Yang kita bicarakan sekarang ini, Bu Siluman, yang kita bicarakan ini ada yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang menjatuhkan Pak Gibran sekarang ini. Tujuan itu apa? Dia bilang Gibran itu tidak bisa bekerja. Apa kesalahan Gibran itu? Apa yang Gak ada fatalnya kinerjanya itu? tujuan hanya buat bising, buat gaduh aja. Gimana sih kamu, Pak, sudah serangkan dari tadi? Nggak ada arahnya, nggak ada arahnya. Jadi gitu. kayaknya gini, Os. Setelah kemarin soal ijazah itu terbantahkan, ya kan? Masuk Mereka ini males lagi. Masuk ini lagi. Iya, bikin baru lagi. Ngirim opini lagi supaya terjadi Iya, kegaduhan bikin lagi. baru Kan lagi begitu nih. kan? Jadi nanti pemerintah sibuk lah ngurus-ngurus ini semua, ngurus-ngurus kegaduhan ini, kan begitu kan? Program-program yang dijanjikan terhambat lah ini, kan begitu. Itu mau orang ini untuk menggagalkan program Pak Prabowo, paham nggak, Billy? Iya. Untuk mengurusi kegaduhan-kegaduhan dan kebisingan-kebisingan ini, kan begitu. Tapi pemerintah kayaknya nggak akan lebih
lebih produktif lagi lah kalau untuk pemerintahan sebenarnya pemerintah nggak berpikir ke sana, itu hanya lalat gitu loh. Di hanya bangsa dicoak-coak kita aja ini, gitu. karena kapal tidak maju, karena seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Tujuannya ingin berkuasa. Ia ingin kuasa, dia pun Iya, seperti itu juga. Ini betul, permasalahannya. betul itu, betul. Jadi kalau saya tidak mempermasalahkan saya. Kalau Anda mengkritik kebijakan Jokowi nggak ada masalah bagi saya. Itu hak Anda. Tapi sudah mengatakan mengganti ke pemerintahan yang sudah dilantik, itu salah bagi saya. Tidak Jadi sesuai bagi begitu, saya itu. jadi begitu dia Pak. Jadi kalau pemerintah saat ini kan begini jalannya. Kalau mereka koar-koar, ya udah biarkan aja mereka koar-koar. Tapi kalau mereka sudah turun ke jalan, nanti mereka siap-siap ditangkapi, kan gitu aja. Yang kurang terima ini mungkin dulunya memang nggak milih Pak Prabowo. Wong rakyat kecil sekarang ini, aku pun rakyat kecil, ayam tentrem. Apa mana saya sebagai petani itu sudah merasa tenang. Harga gabah stabil, harga apa sudah terkontrol, sudah imbang. Kok ada yang kurang puas, ini gimana? Apa yang dikurang puasi? Itu BSH. Yang ribut ini kaum elit toh, yang ribut terus ini. Padahal rakyat itu nggak ada yang nuntut turun, itu nggak ada. Itu barisan sakit Itu. hati. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada saya dengar di bawah, mohon maaf nih ya semuanya ya. Yang keluar-keluar nggak ada hasilnya dari pelosok itu yang mana ya? Saya mau tanya nih tentang, udah lihat di video nih. Tuh Jai Rojak tuh, jawab Jai. Mana? Apakah kamu keluar dari kamarmu? Mau ngapa sih lo? Jangan bilang ngomong apa sih lo. Tadi keluar-keluar bilangnya ndak pemerintahan Jokowi nggak ada nggak kelihatan hasilnya. Contohnya Iya, kayak di desa-desa. Ya, apa di desa-desa maksudnya? Tadi mengatakan nggak ada hasilnya sampai ke pelosok. Emang gak semua ke pelosok tidak ada hasilnya? Kau gimana? Cak mana pula kau? Nah ini tadi cuman saya nggak posisi merekam ya. Cuman saya dengar saya menyimak di bawah ya. Iya, Ini, nyimak kau. Nah, tadi mengatakan ada buktinya, ada videonya. Bener kan kawan-kawan? Iya kan ada videonya di situ bahwa di sono itu. Video apa dulu? Video apa dulu? Bahwa jalan di sana itu Jalan di berlumpur. mana? Di Papua itu. Jalan di Ada Papua. videonya. Memang dari zaman Soekarno jalan itu sudah bagus. Nah makanya kau tanya itu, Soekarno bikin jalan gak di Papua? Apa Jokowi bikin jalan gak itu? Kau tanya aja di zaman Belanda, Papua itu udah bagus gitu. Kau tanya gitu. Sekalian zaman Belanda kau tanya. Tadi mengatakan belum ada hasilnya. Gak ada hasilnya. Iya. Setelah dicek ada Kan hasilnya. tidak semua. Gimana nih Dajai? Kamu? Tidak Aduh. semua kan Ya silakan dihadapi tuh Bang. Si Dajai kata juga. saudara Kasih saya pemahaman, tadi, kata saudara saya bahwa pembangunan di zaman Jokowi merata. Kata saya tidak, di Papua belum merata. Salahnya di mana? Apakah Anda melihat di Papua itu merata pembangunan kayak di Pulau Jawa ini? Pak Jai tahu nggak besaran luasan wilayah Papua itu, Pulau Papua Papua itu, Irian Jaya itu seluas apa, Pak? Kenapa harus aku ukur pula? Loh. Enggak, lu tanya sama pemerintah daerah lu loh. Itu udah otonomi daerah lu. Tar dulu. Makanya Tanya dulu kalau pemerintah daerah lu. Dulu, saudaraku, sebentar kalau dulu. survei itu kalau nggak tahu Yang kita tempatnya Sebentar tanya dulu, saudaraku, sebentar. Kalau kita meratakan bahwa pembangunan Indonesia ini merata, Oi, kalau kayak Pak pulau Jai, semuanya kalau kayak mau Pulau Jawa ini berkata, orang tidak ada Pak Jai, berkuar-kuar gitu Pak aja. Jai. Kalau semua pembangunan Oi, kayak di Pulau ini- Jawa, orang ini tidak ada yang nggak pas merasakan banget ini. tidak, Papua itu tidak pengen kemerdekaan. Ini nggak pas ini. Ini tamatan Nggak pas SD gimana? ini.
Kalau Yang mana di tempat ini. SD? Iya, soalnya dia pendukung Pemda yang korupsi, Bang. Ya, itu di situ kan udah otonomi daerah itu. Jangan kau urus itu dengan Pemda. Itu udah otonomi daerah itu. Udah otonomi daerah itu. Udah otonomi daerah, sudah ada yang dibangun di Kau Papua. bilang Pemda. Sebentar lagi ke desa kau bilang itu urusan desa. Makanya lu kan nggak tahu struktur negara. Lu nggak tahu struktur negara, Jai. Kata kau Jai. Modal Pak album Jokowi bola itu aja bacot. pembangunannya merata di seluruh Indonesia. Merata. Saya bilang di Papua itu masih banyak jalan yang jelek-jelek. Papua di Kau tanya juga Pemdamnya. Saya tanya juga di Gini tempatku kampungku. Oh, dia jalannya maunya lecet. semua Kau dibangun tanya juga. rata. Iya. Jai, Semuanya Jai. maunya Kau dibangun yang bilang rata. merata. Jai. Merata tuh di tiap provinsi ada, Bentar, Jai. Maksudnya sebentar. begitu, Jai. Sebentar Oh, ya. kalau begitu Jai, zaman dulu, Soeharto juga saudaraku. begitu, bro. Jai. Sebentar. Aku ini loh. Bisa Aku ini diskusi yang enggak? Bisa nggak pembangunan itu seperti aku ini makan